warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Sebelumnya kita udah belajar tentang transformasi geometri. Ada yang masih ingat tentang transformasi geometri? Masih Bu, transformasi geometri itu adalah suatu perpindahan posisi dari posisi awal ke posisi yang lainnya. Ya, nah di transformasi geometri ini kita akan membahas 4, yaitu masih ingat yang pertama? Masih Bu, yang pertama itu translasi, yaitu pergeseran, lalu refleksi itu pencerminan, rotasi itu perputaran, dan dilatasi itu perbesaran. Nah, jadi masih ingat ke materi yang sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang media. Kita akan menggunakan media ini supaya bisa mendalami materi tentang transformasi geometri. Nah, di sini di media ini terdapat sumbu X dan sumbu Y, kemudian ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kemudian nanti kita akan memahami dengan menggunakan contoh soal. Langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Nanti perwakilan kelompok silahkan menggunakan medianya supaya lebih memahami, nanti bisa beritahu ke teman yang lainnya. Soal yang pertama yaitu diketahui segitiga ABC dengan titik A-nya yaitu 4,3, titik B-nya 8,3, dan titik C-nya yaitu 4,7. Yola silahkan mencari translasinya yang ditranslasikan sejauh negatif 10,2. Silahkan menggunakan medianya. Baiklah, yang pertama itu caranya itu kita masukkan segitiganya ke titik-titik yang ada. Nih, titik yang tadi itu titik A itu di 4,3, titik B-nya itu di 8,3, dan titik C-nya itu di 4,7. Lalu kita translasikan sejauh negatif 10,2, artinya pergeserannya itu 10 ke kiri dan ke atasnya 2. Ya, betul. Ini ada segitiganya, berarti kita hitung 10 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, lalu geser 2 ke atas. 1, 2. Nah, jadi ini hasil translasi dari segitiganya. A aksennya itu di negatif 6,5, B aksennya itu di negatif 3,5, dan C aksennya itu di negatif 6,9. Inilah hasil translasi dari segitiga awalnya. Nah, jadi sudah paham ya untuk materi translasinya. Kemudian kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Soal yang kedua yaitu tentang refleksi. Jadi diketahui sebuah persegi panjang dengan titik A-nya 3,3, titik B-nya 11,3, titik C-nya 11,7, dan titik D-nya 3,7 yang akan direfleksikan terhadap sumbu Y. Maka di manakah letak bayangannya? Baiklah, yang pertama itu kita masukkan persegi panjangnya di titik-titiknya. Yang pertama itu titik A di 3,3. Lalu di titik B itu 10,3, C 11,3, C-nya itu 11,3, dan di D-nya itu di 3,7. Lalu karena kita pencerminan terhadap sumbu Y, maka sumbu Y ini sebagai pencerminnya. Nah, caranya itu jarak dari bidang ke cermin itu harus sama nih. Di sini 1, 2, 3, ada 3 kotak. Berarti caranya itu kita hitung 3 kotaknya yang sejajarnya 1, 2, 3. Berarti pencerminnya ada di sini. Nih, berarti A aksennya itu ada di negatif 3,4, D aksennya itu negatif 3,7, B aksennya itu di negatif 11,3, dan C aksennya itu negatif 11,7. Nah, jadi ketika direfleksikan terhadap sumbu Y, berarti X-nya yang tadinya positif berubah menjadi negatif. Oke, lanjut lagi ke soal yang ketiga. Diketahui sebuah persegi panjang dengan titik A-nya 3,4, titik B-nya 11,4, titik C-nya 11,12, dan titik D-nya 3,12
yang akan dirotasikan sebesar 90 derajat dengan searah jarum jam. Maka di manakah letak bayangannya? Karena diputar searah dengan jarum jam, berarti dia diputar ke arah sebelah kanan. Kalau misalnya berlawanan, berarti arahnya ke sebelah kiri. Oke, silakan. Gimana letak bayangan? Baiklah, yang pertama itu kita masukkan bangunnya itu ke dalam bidang koordinatnya. Yang pertama titik A itu di 3,4. Nih, B-nya itu di 11,4, C-nya itu di 11,12 dan D-nya itu di 3,12. Lalu bangun persegi ini diputar 90 derajat searah jarum jam. Yang pertama itu bangunnya ini. Nih, lalu kita putar 90 derajat searah jarum jam, berarti ke arah kanan. Nih. Nih. Jadi titik A aksennya itu di 4,-3, titik B aksennya di negatif 11,4, 4,-11, lalu C aksennya itu di 12,-3 dan D aksennya itu di 11,-11. Nah, jadi sudah paham juga tentang mengenai rotasi ya. Kita langsung aja lanjut ke yang terakhir, yaitu dilatasi tentang perbesaran. Contoh soalnya yaitu diketahui. Nah, soal yang terakhir yaitu diketahui sebuah segitiga AOB dengan koordinat titik O-nya yaitu 0,0, B-nya 0,4, dan A-nya yaitu 3,0. Kemudian tentukan bayangannya apabila segitiga AOB dilatasikan dengan skala perbesaran 2 satuan. Baiklah, yang pertama itu kita letakkan bangunnya ke bidang koordinatnya. Yang pertama titik O itu di 0,0, lalu titik A di 3,0 dan titik B di 0,4. Nah, kan dilatasi dengan skala 2, berarti perbesarannya 2 kali. Berarti yang pertama titik B ini di 0,4, berarti jadinya skala 2 kita kalikan 2 berarti 0,8. Kita naikkan DD-nya di sumbu Y8. Lalu di titik A di 3,0 jadinya 6,0. Nih. Jadinya 6,0. Nah, ini yang lidi ini, segitiga lidi ini yang hasil dari dilatasinya, perbesaran dari segitiga AOB ini. Nah, jadi itu tadi pembelajaran kita tentang mengenai transformasi geometri. Jadi media ini digunakan supaya untuk kita mempermudah mendalami materi ini. Oke, mungkin cukup itu aja untuk pembelajaran kita hari ini. Nanti silakan dibaca kembali bukunya supaya lebih paham untuk materi yang selanjutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.